Firman Tuhan hari ini di awal bulan Agustus, saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat terkenal. Kita sudah sering mendengar penjelasan tentang ayat ini. Paling tidak kita bisa mendapatkan pelajaran berharga, yaitu Tuhan dengan sepenuh kasih menyatakan itu bagi kita. Allah tidak setengah-setengah mengasihi manusia. Allah dengan sepenuh kasih menyatakan itu bagi kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena di sini dipakai kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah memiliki, sudah menikmati kasih itu, berarti kita adalah orang-orang yang patut untuk selalu berbahagia. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyatakan kasih sepenuh kepada kita. Dia tidak irit-irit, Dia tidak setengah-setengah mengasihi kita, sepenuh mengasihi saya dan saudara. Buktinya apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Siapa Yesus Kristus? Anaknya yang tunggal. Artinya adalah Allah yang tidak pernah bisa berpisah dengan Bapa. Yesus yang kita percayai adalah Allah, tetapi Allah yang sangat dekat dengan Bapa, Allah yang menjadi satu dengan Bapa. Dan Allah menyatakan diri dalam rupa manusia, mati di atas kayu salib, yang mati kemanusiaannya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah saudara, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar lagi, karena saya sudah sering berkhotbah tentang itu. Perjamuan kudus, roti dan anggur mengingatkan tentang Yesus Kristus yang adalah wujud kasih Allah yang terbesar itu. Bisa dikatakan Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Berarti kasihnya tidak setengah-setengah. Dia tidak lalu kemudian mengutus orang lain. Dia kemudian tidak mengutus malaikat untuk menolong kita, tetapi Dia turun sendiri menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang yang mau saya tekankan adalah respon apa, tanggapan apa terhadap kasih Allah itu. Loh kan saya sudah percaya om, saya sudah beriman om. Ayat ini kan bilang barang siapa, semua orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Saya kan sudah percaya, saya kan sudah beriman. Betul, dan kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Kita tinggal tunggu waktu untuk menikmati hidup yang kekal itu. Namun belum cukup hanya persoalan iman, persoalan percaya, persoalan menerima kasih Tuhan, tetapi harus lebih dari itu. Nah, ada satu yang mau saya sampaikan kepada saudara, yaitu kita harus menghargai diri kita sendiri. Ini yang jarang kita dengar. Sepertinya ini yang jarang saya sampaikan kepada jemaat. Karena Tuhan sudah mengasihi dengan sepenuh hati, berarti kita berharga. Betul? Kalau saudara punya tanaman yang saudara sangat sayangi, tanaman itu berarti berharga. Kalau saudara punya batu akik
akik yang paling saudara sayangi, berarti batu akik itu berharga. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah sepenuh hati mengasihi kita, caranya adalah dia mengutus anaknya sendiri. Anaknya sendiri adalah menuju kepada Allah yang tidak pernah berpisah dari Bapa. Dialah Yesus Kristus, dan dia sudah mati di atas kayu salib, berarti kita sangat berharga. Pujian tadi berkata, kita berarti, kita berharga, maka tanggapan kita adalah menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri bukan berarti sombong, bukan. Menghargai diri bukan berarti sayang diri, egois, mementingkan diri sendiri, bukan. Menghargai diri sendiri adalah saya dan saudara melihat kepada diri kita sebagai makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini berarti bagi Tuhan, karena Tuhan mau menebus dosa kita. Wujud kita menghargai diri kita adalah, mari kita jaga diri kita. Kita sayangi diri kita. Kita harus berhati-hati melangkah dalam hidup. Kita harus jaga kesehatan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebelum mengasihi sesama, kasihi dirimu sendiri. Bapak ibu saudara, waktunya istirahat, jangan kerja terus. Bapak ibu saudara, konsumsilah makanan-makanan yang bervitamin, yang bergizi untuk kesehatan tubuh. Karena ini pandemi, kalau keluar harus jaga diri, hati-hati. Protokol kesehatan harus diterapkan. Kalau ada program vaksinasi, ikuti. Banyak rekan-rekan kami hamba Tuhan yang meninggal dalam kondisi memang belum sempat divaksin. Yang sudah divaksin, kalaupun kena, tidak sampai meninggal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan diri kita. Jangan terlalu banyak pikiran, karena nanti bisa sakit, bisa lemah, bisa loyo, imun tubuh bisa menurun. Itu tanda kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya keluhan apa, ada pantangan makanan apa, ya kita harus jaga. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri? Katanya manusia itu egois, mementingkan diri sendiri. Harusnya manusia itu menyayangi diri sendiri dulu, baru mengasihi orang lain. Kalau saudara yang pernah naik pesawat tahu, di atas pesawat itu ada kantong oksigen. Kalau temperaturnya naik, itu nanti akan keluar sendiri kantong oksigennya. Lalu perintahnya apa di situ? Orang tua yang membawa anak-anak, pakai dulu masker oksigennya, baru tolong anaknya. Jadi bukan menolong orang lain dulu. Karena kalau kita nggak pakai oksigen, menolong orang lain megap-megap kita. Kita harus pakai oksigen dulu, baru tolong anak kita. Lo nggak tega om. Justru kalau kita tolong anak kita nggak bisa menolong dia karena kita nggak bisa oksigen. Maka cepet-cepet kita pakai dulu, baru menolong anak kita. Kalau nggak bawa anak, kita bisa menolong orang lain, mungkin di samping kita yang orang tua, yang sudah sepuh, dia nggak bisa pakai oksigen, kita bisa tolong, tapi kita dulu menolong diri kita sendiri dulu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang bahkan sering kita lebih memikirkan orang lain, kita nggak mikirin diri sendiri. Habis itu ambruk, jatuh, sakit. Betul? Maka dari itu firman Tuhan kasih tahu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ukuran mengasihi sesama adalah mengasihi diri. Berarti mengasihi diri dulu.
Supaya tahu ukurannya baru kita mengasihi sesama. Firman Tuhan berkata, gak mungkin kamu mengasihi Tuhan kalau kamu gak mengasihi sesama. Tuhan yang gak kelihatan. Kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, lawang yang kelihatan aja kamu gak kasihi kok. Jadi kita mengasihi sesama itu bukti mengasihi Tuhan. Tetapi sebelum mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Cuman jangan kebablasan mengasihi diri sendirinya. Om bilang katanya kalau istirahat ya tidur. Wah, tidurnya lalu 15 jam. Waduh, sudah. Nah, Om bilang makan makanan yang bergizi. Kalau lapar makan, kasihan ini perlu penggilingan. Tapi yang digiling kebanyakan, saudara. Akhirnya penggilingannya kecapean. Gilingan ini juga harus istirahat. Silakanlah saudara yang atur sendiri. Ya, oleh karena itu hari ini saya minta hadir untuk semua pakai masker, protokol kesehatan. Ya oke lah, ada yang lupa misalnya ya. Kenapa? Karena bahasa kerennya herd community itu belum terbentuk. Kekebalan masyarakat itu belum terbentuk. Meskipun saya sudah vaksin, saya tetap pakai masker. Karena kalau saya bawa virus, saya nggak terinfeksi, tapi orang lain bisa. Jadi kita harus menutup masker untuk menolong orang lain. Menutup wajah kita dengan masker itu bukan hanya melindungi kita, tapi melindungi orang lain. Jadi kita mengasihi diri secara otomatis mengasihi orang lain. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandai-pandailah atur waktu. Saya ini jam kerja, saya ini jam istirahat, ini waktunya makan, saya nggak boleh telat. Makanannya bukan yang mengenakkan di lidah, tapi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau makannya hanya yang inginnya di lidah, terus bahaya, saudara. Bahaya. Instan-instan itu enak banget di lidah. Saya suka makan instan tetapi tidak sering. Jadi mari kita mau menghargai diri kita. Amin. Siap? Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Ketika Tuhan melihat tingkah laku kita, mengasihi diri kita, menjaga kesehatan, lalu kemudian kita tidurnya cukup, tidak banyak pikiran, yang nggak mampu kita pasrah sama Tuhan, maka Tuhan senang dengan perbuatan kita. Tuhan menghargai kita, kita juga menghargai diri kita. Saya sudah sering khotbah mengasihi Tuhan. Saya sudah sering khotbah mengasihi sesama. Bantulah sesama. Saya sudah sering khotbah itu. Tetapi menghargai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, sepertinya jarang saya sampaikan. Padahal ini penting, ini juga perintah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.